Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Karena kemarin kita membahas tentang puisi, kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Tapi sebelum itu, kakak ingin kalian baca dulu. Setelah kita lanjut selanjutnya. Silakan dipimpin dulu. Kita berdoa sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut untuk absensi ya. Agis, Rahma, Akila, Silpi, Putri, Dalam. Ada temannya yang belum masuk kan ini? Semuanya? Ada siapa? Abi? Oke, dia sakit atau izin? Oke. Baik, sebelum kita mulai, kalian tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Kalau cerita pendek itu ada berapa kategori? Bukan yang ini ya. Dia tuh ada 3 jenis. Cerita pendek, cerita sedang, dan cerita panjang. Kalau cerita pendek itu katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi dia nggak boleh lebih dari 10.000 kata. Oke, tapi di sini kita akan membahas tentang intrinsik dan ekstrinsik. Yuk, in dan ex. Ada yang tahu? Masuk dan keluar. Masuk dan keluar, bentar. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek. Kalau ekstrinsiknya, dia membahas yang ada di luarnya. Misal, dia itu membahas tentang latar belakang si penulis. Misal contohnya, si penulis itu bernama Abi, gitu kan? Kemudian untuk yang kedua itu ada latar dalam cerpen. Jadi dia latarnya harus yang ada dalam cerpen. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang terkandung. Baik, kalau untuk nilai yang terkandung itu banyak. Ada nilai tentang agama, ada nilai moral, terus ada nilai kebudayaan juga. Tapi sebelum kita lanjut ke ekstrinsik, kita akan membahas intrinsiknya dulu. Ya, dia sebelum pertama dia ngomong. Oke, lanjut. Yang pertama, ada yang tahu? Kemudian ada alur atau flow. Kemudian ada tahu lagi? Tokoh, boleh. Tapi sebelum tokoh, data dulu setting. Kemudian ada apa lagi? Ada tokoh. Ada watak juga. Kemudian ada apa lagi? Tatar. Bukan latar belakang, sudut pandang ya. Sudut pandang yang terkait amanah. Kalau dalam cerita itu sudah pasti ada yang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kurang lebih ada 7 unsur dalam intrinsik yang akan dibahas. Otomatis gak mungkin dong bikin cerita pendek tapi ada tema. Ya, tema apa? Bisa dibilang judul. Alur atau plot. Alurnya seperti apa nih? Gitu. Jadi cerita itu mengisahkan seperti apa dulu. Pertama dia bisa terjadi konflik atau apapun di dalamnya. Kemudian untuk settingnya dia bisa menggunakan setting tempat. Tempatnya itu misalkan kita membahas tentang cerita di fabel. Misalkan si kancil dengan si buaya. Nah, posisi ceritanya ada di mana tuh? Kebanyakan menggunakan apa? Latarnya. Setting tempatnya apa? Danau, kebanyakan. Jarang ada di pasar. Kalau di pasar dia jualan. Oke. Lanjut. Kemudian ada tokoh. Ya, tadi tokohnya bisa berupa fabel atau cerita-cerita kayak Maling Gundang, gitu kan? Itu termasuk cerita pendek apa panjang? Ayo, pendek. Maling Gundang pendek. Ya,
Lanjut. Untuk selanjutnya itu watak. Watak itu apa sih? Ini watak si karakter itu. Nah, si karakter itu mempunyai watak. Gimana wataknya? Apakah dia antagonis, protagonis, ya kayak gitu ya. Kalau misalkan dalam bahasa biasanya itu dia dikatakan apakah dia pemarah, apakah dia orangnya ramah dan baik, bisa kebalikannya. Seperti cerita apa? Bawang merah dan bawang putih. Nah, emang udah tahu sebelumnya? Sudah pernah baca? Ah, bohong. Oke, lanjut. Sudut pandang. Sudut pandang itu bisa diambil dari si alur cerita tersebut. Jadi mengisahkan seperti apa gitu. Sudut pandangnya kamu lihat seperti apa gitu ya. Untuk yang terakhir amanat. Nah, dalam sebuah cerita bohong kalau tidak ada amanat yang terselip di situ. Bisa gini. Amanatnya mengajarkan kita untuk belajar jujur. Nah, itu amanat yang diberikan bahwasanya kita tidak boleh berbohong atau lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke ekstrinsik? Yakin? Bener, langsung aja ini mah. Oke. Lanjut ke ekstrinsik. Apa tadi yang ekstrinsik? Di luar. Apa yang di luar? Kamu di luar. Di luar cerita pendek ya. Di dalam cerita pendek juga ada yang namanya unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu membahas tentang latar belakang si penulis. Bisa kamu yang menulis cerita tentang kegiatan atau apa. Nah, itu yang akan dibahas kamu. Misalkan Agis, tanggal lahir berapa, kemudian nama penulis siapa, biodata Agis di mana, tinggal di mana, lahir tahun berapa, itu termasuk dalam ekstrinsik. Jadi latar belakang si penulisnya langsung. Yang kedua itu adalah latar masyarakat yang ada di dalam cerpen tersebut. Kalau pembahasannya itu apa, ya dia nggak akan jauh, merananya di situ juga. Misalkan cerita di sini nih, di kampung sini, misalkan. Nah, latar belakang perkampungan di sini seperti apa, itu yang akan dibahasnya. Ya, ngerti nggak? Jangan iya tuh nggak ngerti lagi nanti. Oke? Kalau memang nggak ngerti tanyakan. Kemudian yang terakhir adalah nilai yang terkandung. Sama dengan amanat, tidak kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada apa saja dalam nilai tersebut bisa dipelajari untuk kita di masa yang akan datang atau untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini saya pikir kalian sudah mengerti lah ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pernah nggak kalian baca cerita pendek? Kamu, Agis, cerita pendek apa yang biasa kamu baca? Pernah yang pernah? Ayo, katanya pernah tadi. Kancil, gimana? Temanya gimana biasanya? Tema itu tadi nggak beda jauh. Tema adalah sebuah judul. Judulnya apa? Si kancil apa? Anak nakal. Nyanyian dong. Yo, ada yang lain coba. Sil, cerita pendek banyak cerita pendek. Masa kamu nggak pernah baca? Nggak mungkin. Yo, ada yang sering baca cerita pendek? Nggak ada. Ayo, bohong kalau nggak ada mah nggak mungkin. Pasti kamu belajar. Putri Duyung. Ya, dia maksudnya apa ya? Tapi sebenarnya Putri Duyung tuh ada nggak sih? Yakin? Dalam Al-Quran ada loh. Dibahas, cuman tidak terlalu merinci. Tapi kalau misalkan kita lihat sesama, nggak mungkin dong orang punya imajinasi sampai bikin ikan yang berkepala manusia, ya kan? Kalau secara diteliti pasti itu ada. Kalau emang benar-benar neliti ya. Kenapa saya bilang ada? Ya bisa dikatakan saya juga pernah baca ya. Kakak juga pernah baca tentang cerita Putri Duyung. Walaupun memang dia menjurus ke fiksinya, lebih ke khayalannya. Tapi kalau kita benar-benar cari tahu, gitu. Kan kalau ada informasi di Google kan ada juga yang benar, ada yang salah ya kan. Kalau zaman sekarang kan bilangnya hoax ya kan.
Nah, tapi kita jangan dulu bilang kayak gitu kalau kita belum mencari. Oke, lanjut. Untuk di sini kakak tugasin sesuatu sama kalian untuk pertemuan yang akan datang. Kakak minta kalian buat tugas, silahkan boleh dicatat. Tugasnya baca satu cerpen. Silahkan baca satu buah cerpen. Cerita pendek ya, bukan cerita yang sedang atau panjang. Cerita pendek. Kemudian kalian rangkum menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, kurang lebih ini tugas untuk pertemuan yang akan datang. Paham nggak maksudnya? Jadi kamu misalkan baca cerita pendek tentang apa, kemudian kamu tuliskan lagi, rangkum lagi menggunakan bahasa kamu. Ya, nggak harus terpaku sama bahasa yang ada di buku. Oke, ada pertanyaan? Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bisa kalian serap ilmunya dan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi besok. Mudah-mudahan tugas kalian sudah dibuat ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.